Halo Gilang guys, in here. Yes, akhirnya gue balik lagi nih di Selasa Cerita. Ya, gimana nih? Hari ini tepat banget nih Selasa Cerita ada di hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus tahun 45. Dan hari ini adalah 17 Agustus tahun 2021. Gimana teman-teman semua tadi pagi udah pada ngejalanin upacara kah dari rumah masing-masing? Karena kan memang kita masih belum bisa ngumpul ya. Sayang banget ya, maksudnya ya belum bisa lah berkumpul rame-rame dalam satu area. Jadi mungkin teman-teman ada yang upacara di rumah atau di kamarnya aja ya untuk mengenang jasa para pahlawan tentunya. Nah, teman-teman semua ya pasti udah pada tahu ya kalau 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Teman-teman semua juga udah pasti banyak mendengar tentang sejarah kemerdekaan ini. Tapi teman-teman tahu nggak sih di balik kemerdekaan Indonesia itu ada beberapa fakta menarik loh. Jadi di video Selasa Cerita kali ini gue akan ngebahas tentang beberapa fakta menarik di balik kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui sama orang-orang. Sebelum kita masuk ke videonya, ya buat teman-teman semua yang udah subscribe, terima kasih banget yang udah subscribe ya. Yang belum subscribe bisa ditekan dulu tombol subscribe-nya dan ditekan tombol loncengnya biar teman-teman semua tetap update dengan video-video terbaru dari gue. So ya inilah dia, kita langsung saja ke Selasa Cerita. The northern end, the signal passes to our transmitter at Gore Hill. But while we're up here, I think we might have a look at the rest of the city. It's certainly a wonderful view. We leave the art gallery. Oke, guys, seperti yang udah gue bahas di awal, kalau di Selasa Cerita kali ini, gue akan ngebahas beberapa fakta menarik di balik kemerdekaan Indonesia yang jarang diketahui sama kebanyakan orang. So, ini dia fakta yang pertama. Fakta pertama ialah Insinyur Soekarno itu dalam keadaan sakit ketika membacakan teks proklamasi. Teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno di halaman depan rumahnya yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Cikini, Jakarta Pusat. Diketahui saat membacakan teks proklamasi, Soekarno dalam keadaan sakit malaria. Bahkan 2 jam sebelum proklamasi dibacakan, Soekarno masih terlelap di dalam rumahnya. Sekitar pukul 10 pagi, dengan semangat juang, pria yang akrab disapa Bung Karno ini menyatakan kemerdekaan Indonesia dengan suara lantang di halaman rumahnya dan disaksikan oleh banyak orang. Nah, itu ya guys. Jadi fakta yang pertama adalah presiden pertama kita Insinyur Soekarno-Hatta itu dalam keadaan sakit sebenarnya guys waktu lagi ngebacain teks proklamasi. Tapi tetap ya ketika kita ngelihat videonya beliau dengan suaranya yang begitu lantang, itu orang nggak akan ada yang tahu kalau dia lagi sakit. Gila. Itulah hebatnya presiden kita, Soekarno. Luar biasa. Oke, lalu di fakta menarik yang kedua, kain bendera warna putih itu didapatkan dari perwira Jepang. Bendera sakral yakni Sang Saka Merah Putih diketahui dijahit langsung loh oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Namun banyak orang tidak mengetahui bahwa kain yang digunakan untuk membuat bendera merah putih itu merupakan pemberian dari seorang perwira Jepang di kantor Jawa Hokokai. Pada bulan Oktober 1944 yang saat itu Ibu Fatmawati sedang hamil tua. Perwira Jepang tersebut memberikan 2 blok kain berwarna merah dan putih. Kemudian Fatmawati menjahit kain tersebut menjadi sebuah bendera. Wow, jadi kain putih yang digunakan pertama kali untuk bendera kita waktu pertama dikibarkan itu memang didapatkan oleh perwira Jepang. Jadi luar biasa ya. Jadi benar-benar di saat yang momen kayak gitu, setelah semua negara akhirnya mengakui kemerdekaan kita memproklamasikan kemerdekaan kita, ya sampai akhirnya Jepang pun memberikan kain putihnya kepada kita untuk dikibarkan ya bendera itu pertama kali. Wow, keren. Oke, fakta menarik yang ketiga nih ya. Teman-teman tahu nggak kalau teks proklamasi yang asli itu ditemukan di tempat sampah? Naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Soekarno ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Muda Maida. Beruntung, putra asal Aceh, BM Diah, menemukan naskah teks proklamasi tersebut dan kini teks itu tersimpan utuh dan aman di Museum Arsip Nasional. Nah, ini gimana ya gue bilangnya ya? Gue nggak tahu apa yang terjadi waktu itu, gimana kondisinya sampai teks proklamasi yang asli ini bisa sampai kebuang tempat sampah. Maksudnya ini teks asli proklamasi ini ya
mungkin yang disusun pertama kali sebelum hari H, sebelum tanggal 17, atau mungkin ini yang dibacakan langsung oleh Presiden Soekarno. Yang jelas faktanya adalah teks proklamasi asli ini ditemukan di tempat sampah. Aduh, sayang banget ya. Tapi untungnya sih udah ketemu ya. Jadi ya udah aman lah sekarang di museum. Ya nggak jadi barang yang kebuang sia-sia. Oke, fakta menarik yang keempat nih ya. Jadi waktu pembacaan teks proklamasi itu dilaksanakan ketika bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan di tahun 1945 merupakan bulan yang tak akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Sebab pembacaan proklamasi bertepatan dengan 9 Ramadan 1334 Hijriah dan menjadi momen paling diingat dalam sejarah bangsa Indonesia. Wah, jadi momennya pas banget ya. Pas bulan Ramadan itu tentunya masyarakat Indonesia mayoritas yang beragama Muslim pasti akan menyambut hari kemenangan, dan juga ya pas banget tuh hari kemenangan Indonesia juga dengan kemerdekaannya. Itu benar-benar udah kayak skenario banget dari Tuhan yang luar biasa. Wow. Oke, lalu fakta menarik yang kelima nih. Ternyata teks naskah proklamasi itu disusun di rumah salah satu perwira Jepang. Lagi-lagi perwira Jepang. Soekarno dan Hatta menyusun teks naskah proklamasi di rumah Laksamana Tadashi Maeda, berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Laksamana Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang, dan rumah tersebut menjadi tempat teraman untuk perumusan teks proklamasi. Dikarenakan posisi Laksamana Tadashi Maeda sebagai penghubung Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang, sehingga posisi tersebut menjadikan rumah Laksamana Maeda memiliki imunitas tinggi dan tidak ada satupun tentara Jepang yang berani menyerang atau mengganggu rumah tersebut. Usai disusun dengan apik, teks tersebut ditandatangani oleh Bung Hatta atas nama Indonesia. Selanjutnya dibacakan oleh Soekarno di Hari Kemerdekaan Indonesia. Wah, gila bener banget tuh langkahnya tuh. Jadi dilakukan di rumah perwira Jepang ini agar tidak ada prajurit-prajurit Jepang lainnya tuh menyerang gitu. Jadi pinter banget nih strateginya nih ya. Ketika ini dilaksanain di rumah perwira Jepang, jadi nggak ada tentara Jepang lain nih yang mengganggu gitu. Jadi aman lah dari gangguan atau serangan tentara Jepang yang lain. Dan Pak Soekarno dan Pak Hatta pun juga akhirnya bisa dengan tenang menyusun teks proklamasi tersebut. Kurang lebihnya banyak campur tangan juga ya dari beberapa perwira Jepang ya. Luar biasa memang. Nah, di antara fakta-fakta tersebut nih, yang mana sih yang teman-teman tercengang gitu loh? Hah? Masa iya sih? Nah, ternyata seperti itu ya. Ya, jadi ternyata memang banyak fakta-fakta menarik yang ada di balik kemerdekaan kita. Sekarang memang udah saatnya kita bagi generasi muda nih untuk mempertahankan kemerdekaan ini dengan cara yang modern, cara yang baru gitu loh. Tidak hanya dengan cara bertumpah darah, kan siapa juga yang mau dilawan, kan nggak ada juga kita perang lawan negara lain. Tapi kita berperang dengan cara ya kita makin menunjukkan kualitas kita sebagai orang Indonesia yang positif, orang Indonesia yang memiliki kemampuan yang baik. Kita memiliki toleransi yang baik juga. Kita memiliki kemampuan untuk bersaing dengan negara-negara yang lain, ya, menciptakan suatu karya yang lebih baik lagi, dan juga tetap menjunjung integritas Indonesia. Teman-teman, sekian dulu Selasa Cerita kali ini yang membahas tentang fakta menarik di balik kemerdekaan negara Indonesia. Nah, buat teman-teman, terima kasih banyak yang udah nonton ya. Terima kasih banyak juga yang udah subscribe. Yang belum subscribe, sekali lagi bisa langsung di subscribe aja dan ditekan tombol loncengnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan juga sudah komen. Mungkin teman-teman yang mau ada ide mau dibawakan apa di Selasa Cerita minggu depan, bisa langsung aja di kolom komentar atau dikirim email ke gilangyatnya@gmail.com. Buat teman-teman yang mau follow IG gue bisa di @namakuji. So, sekali lagi terima kasih dan tetap jaya Indonesiaku dan merdeka. So, don't make your life difficult because you just born, play and die. Bye-bye.